Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lilis Nurholizah, NPM 19144600211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Tresari, NPM 19144600202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibasari, NPM 19144600306. Perkenalkan, nama saya Dita Devika Sari, NPM 19144600221. Perkenalkan, nama saya Dita Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai berbicara dan pembelajarannya di SD. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan berbicara dan apa tujuan dari berbicara itu sendiri. Berbicara adalah aktivitas berbahasa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi atau bahasa yang mereka dengar itulah kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara dengan manusia yang lainnya. Nah, pada dasarnya berbicara adalah kegiatan yang bersifat produktif di mana separuh waktu yang dimiliki oleh manusia dihabiskan untuk berbicara dibandingkan untuk menulis ataupun membaca. Tujuan dari berbicara itu sendiri adalah untuk menyampaikan pikiran secara efektif kepada lawan bicara kita. Pada kehidupan sehari-hari, banyak sekali manusia yang kurang memiliki kemampuan yang baik dan benar dalam penyampaian pesannya, sehingga lawan bicara kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan atau tidak mengerti tentang apa yang ingin kita sampaikan. Hal ini terkadang dikarenakan ia tidak mampu menyesuaikan antara yang ada dalam pikiran mereka dengan apa yang mereka ucapkan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari keterampilan berbicara. Dalam pembahasan mengenai jenis-jenis berbicara, ada 5 landasan tumpuan yang dapat digunakan untuk mengklarifikasikan berbicara, yaitu situasi. Jenis berbicara berdasarkan situasi dibedakan menjadi 2, yaitu berbicara informal dan berbicara formal. Tujuan. Jenis berbicara berdasarkan tujuan dapat diklarifikasikan menjadi 5. Yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Yang ketiga, untuk berbicara untuk menstimuli. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Jumlah pendengar. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar ada 3 macam, yaitu berbicara antar pribadi atau disebut juga 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 3-5 orang dalam pembicaraan, berbicara dalam kelompok besar, misalnya menjadi pemandu acara. Peristiwa khusus terdapat 6 situasi, yaitu presentasi, penyambutan, perpisahan, penjamuan, perkenalan, dan nominal. Metode penyampaian. Berdasarkan metode penyampaian ada 4 jenis berbicara. Yang pertama, metode mendadak. Yang kedua, metode tanpa persiapan. Yang ketiga, metode membaca naskah. Yang keempat, metode menghafal. Di sini sekarang saya akan menjelaskan metode-metode dalam berbicara, yaitu yang pertama, memberikan. Memberikan berarti menjelaskan, menerangkan, melukiskan, atau mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, mahasiswa disuruh memperlihatkan sesuatu berupa benda atau gambar, kesibukan lalu lintas, melihat pemandangan, atau gambar secara teliti.
Kemudian siswa diminta memberikan sesuatu yang telah dilihatnya. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Siswa yang susah atau malu berbicara itu dapat dipancing untuk berbicara dengan menjawab pertanyaan mengenai dirinya. Misalnya mengenai nama, usia, tempat tinggal, dan pekerjaan orang tua. Yang ketiga, bertanya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya merupakan salah satu cara agar siswa berlatih berbicara. Melalui pertanyaan, siswa dapat menyatakan keingintahuannya terhadap sesuatu hal. Tingkat atau jenjang pertanyaan yang diutarakan melambangkan tingkat kedewasaan siswa. Contohnya, guru menyimpan sebuah benda tertutup. Siswa diminta untuk menebak dengan mengajukan pertanyaan pada pertanyaan ke-10. Siswa harus sudah menebak atau mengetahui bendanya. Yang keempat, melanjutkan cerita yang belum selesai. Nah, para siswa disuruh melanjutkan cerita yang tidak selesai demi seorang yang banyak 5 orang. Yang kelima, menceritakan kembali. Pembelajaran berbicara dengan teknik menceritakan kembali dilakukan dengan cara siswa membaca bahan itu dengan seksama. Nah, kemudian guru meminta siswa menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri secara singkat. Yang keenam, percakapan. Percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik antara 2 orang atau lebih. Dalam percakapan ada 2 kegiatan, yaitu menyimak dan berbicara, silih berganti. Yang ketujuh, ada parafrase. Parafrase artinya beralih bentuk. Misalnya, memprosakan isi puisi menjadi prosa. Dalam parafrase, guru menyiapkan sebuah puisi yang cocok bagi kelas itu. Guru membacakan puisi itu dengan suara jelas, intonasi yang tepat dan normal. Yang kedelapan, bermain peran. Ketika bermain peran, siswa bertindak dan berperilaku seperti orang yang diperankannya. Dari segi bahasa, berarti siswa harus mengenal dan dapat menggunakan ragam bahasa. Bermain peran agak mirip dengan dramatisasi dan sosiodrama, tetapi ketiganya berbeda. Selanjutnya, yang ke-9 ada wawancara. Wawancara atau interview adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Pewawancara biasanya wartawan atau penyiar radio dan televisi. Biasanya mereka mewawancarai orang berprestasi, ahli, atau istimewa, misalnya pejabat, tokoh, pakar dalam bidang tertentu. Melalui kegiatan wawancara, siswa berlatih berbicara dan mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya yang ke-10, yaitu memperlihatkan dan bercerita. Sebagai contohnya saja, siswa disuruh membawa benda-benda yang mereka sukai dan bercerita tentang benda tersebut. Kegiatan ini merupakan jembatan yang menyenangkan antara rumah dan sekolah. Hal yang dapat dilakukan guru yaitu pertama mendorong siswa dengan cara membantu mereka merencanakan cerita yang akan dikemukakannya, dan yang kedua menyuruh siswa lain menyiapkan pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam berbicara. Faktor pendukung berbicara meliputi kebahasaan dan non-kebahasaan.
Dalam faktor kebahasaan terdiri dari ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sandi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat dan tata bahasa, dan yang terakhir ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan dalam non-kebahasaan terdiri dari sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku dalam berbicara, pandangan ke arah lawan berbicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi, penalaran, dan yang terakhir penguasaan topik. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab gangguan berbicara. Dalam hal ini, terdapat 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara, yaitu yang pertama adalah faktor fisik. Faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Misalnya, lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat gerak bagian tubuh. Dan yang ketiga adalah faktor psikologis. Kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Baiklah, selanjutnya yaitu cara berbicara yang baik dan benar. Yang pertama, awali dengan kalimat pembuka. Selalu gunakan kalimat pembuka ketika Anda ingin memulai pembicaraan. Kalimat pembuka seperti kalimat sapaan selamat pagi, selamat siang bisa Anda gunakan untuk memulai percakapan. Atau jika Anda seorang muslim, maka kalimat sapaan salam akan memberikan kesan yang baik untuk Anda. Yang kedua, menatap lawan bicara. Salah satu bentuk penghormatan bahwa kita memperhatikan apa yang dibicarakan oleh lawan jenis kita, yaitu dengan menatap mata lawan jenis ketika sedang berbicara. Hal ini dapat membuat lawan bicara merasa seperti dihargai dan akan membuatnya memperhatikan apa yang kita bicarakan juga. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat sopan. Perlakuan sopan bisa ditunjukkan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan pantas ketika tengah berbicara dengan lawan bicara. Semua orang pasti ingin diperlakukan sopan, bahkan preman sekalipun ingin diperlakukan sopan. Menyusun kalimat yang terdiri dari kata-kata sopan akan sangat membantu Anda menarik perhatian lawan bicara Anda. Yang keempat, ciptakan situasi yang santai. Usahakan untuk selalu menciptakan suasana yang santai. Misalnya, dengan sedikit menambahkan gurauan. Yang kelima, hilangkan perasaan gugup. Berbicara dengan perasaan grogi adalah hal yang wajar, apalagi ketika Anda berhadapan dengan klien besar atau berbicara dengan pejabat tinggi. Namun, usahakan untuk menghilangkan perasaan gugup tersebut sebelum Anda bertemu dengan lawan bicara Anda. Yang keenam, usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Aturan fleksibel sangat berlaku ketika Anda hendak melakukan percakapan dengan lawan bicara Anda. Anda harus menyesuaikan bahasa yang paling sesuai dengan latar belakang lawan bicara Anda, agar lawan bicara Anda mengerti apa yang Anda ingin sampaikan. Yang ketujuh, menggunakan intonasi yang jelas. Anda tentunya akan merasa sangat jengkel ketika Anda mendengar lawan bicara Anda tidak jelas dalam menyampaikan isi dari pembicaraan. Nah, oleh karena itu, jangan biarkan lawan bicara Anda merasakan hal yang sama. Gunakan intonasi yang baik agar maksud yang Anda ingin sampaikan dapat tersalurkan dengan baik. Yang kedelapan, jangan gunakan nada tinggi. Menggunakan nada tinggi
Dalam sebuah pembicaraan bisa diartikan Anda sedang mencari masalah dengan lawan bicara Anda. Gunakan nada yang santai agar suasana lebih kondusif dan tidak menegangkan. Yang kesembilan, jangan memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan lawan bicara adalah hal yang harus Anda hindari. Selain tidak sopan, hal tersebut juga akan membuat lawan bicara Anda merasa jengkel dan kesal. Jika Anda ingin menjawab apa yang ia sampaikan, maka sebaliknya Anda menunggu sampai beliau selesai dan barulah Anda menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Dan yang terakhir, berikan salam penutup. Ucapan terima kasih atau kalimat sapaan yang lain akan sangat membantu Anda untuk memberikan kesan bahwa pembicaraan tadi adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu penerapan berbicara di kehidupan sehari-hari. Dilihat dari situasinya, berbicara dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu berbicara formal dan non-formal. Berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang terikat secara ketat oleh aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Sementara berbicara non-formal adalah kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dengan aturan. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah komunikatif, yaitu pendengar dapat memahami pesan dengan jelas seperti yang dimaksud pembicara. Dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya kegiatan berbicara yang digunakan adalah berbicara nonformal. Situasi berbicara nonformal tidak seketat berbicara formal. Jika berbicara formal dibatasi ruang dan waktu. Situasi dalam berbicara nonformal tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kegiatan berbicara dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan sebelumnya. Misalnya, seseorang bertemu dengan temannya di sebuah pasar swalayan. Pertemuan tersebut boleh jadi tidak direncanakan sebelumnya. Walaupun tidak direncanakan sebelumnya, pertemuan tersebut telah memunculkan kegiatan berbicara. Begitupun waktunya juga tidak direncanakan sebelumnya. Nah, selain itu, jangka waktu yang digunakan untuk mengadakan pembicaraan tersebut juga tidak ditentukan. Mungkin bisa sebentar, lama, bahkan dapat saja melebihi waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbicara formal.